Terima kasih Bu Inten atas kesempatannya kepada semua ibu, bapak, anak-anakku, adik-adik semuanya yang hadir pada webinar khusus pada hari Ibu ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Inten dan ibu-ibu semuanya, Bapak juga yang ada di sini. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar data statistik dari Bu Wini, kemudian juga dari segi sumber daya manusia tadi yang mewakili Bu Ida sudah banyak menyampaikan perannya juga dengan Ibu sampai ke SDGs dan seterusnya. Serta baru saja kita mengikuti hal yang sangat menarik dari Bu Mia mengenai sebenarnya strategi sebagai pemimpin, termasuk di dalamnya tentu saja sebagai ibu pemimpin di dalam rumah tangga gitu ya, pemimpin dengan suami kita. Hari ini saya izin share saja, tidak terlalu banyak sebenarnya. Saya ingin bercerita bagaimana sih sebenarnya proses menjadi engineer, dan tentu saja dalam hal ini adalah kepemimpinan kita di dalam bidang engineering dan menjadi ibu. Apa namanya, apa key role-nya itu apa saja dan seterusnya. Sebenarnya complementing sekali lagi dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh keynote speaker dan juga dua pembicara yang baru saja bersama kita. Tapi sebelumnya mungkin sedikit saya ingin menyampaikan mengenai FPI-PII. Jadi FPI itu adalah Forum Perempuan Insinyur, suatu badan staf di Persatuan Insinyur Indonesia. Tepatnya sebenarnya mulai didengungkan pada tahun 2015. Pada saat itu dipimpin oleh Ibu Ade Suryati. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hetifah Saifudian yang sekarang bertugas di DPR. Kemudian selanjutnya di 2021 dan 2024 dipimpin oleh Ibu Sri Hidayati AKP. Dan saat ini saya meneruskan apa yang sudah ibu-ibu insinyur hebat tadi mulai jalannya, dan saya meneruskan di kepemimpinan di Forum Perempuan Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. FPI-PI secara singkat saja memiliki tujuan sebenarnya untuk lebih mensosialisasikan mengenai keinsinyuran atau profesi insinyur, baik itu kepada perempuan juga tentu saja kepada anak-anak perempuan kita. Kemudian juga salah satu tadi yang juga dibicarakan, salah satu yang menjadi hal penting dari FPI-PI itu juga sebenarnya untuk mendorong kepemimpinan para perempuan insinyur di dunia keinsinyuran. Tadi sudah dibicarakan leaking pipe-nya itu sebelah mana. Mudah-mudahan dengan hari ini kita berbicara dari segi kepemimpinan dan keibuan, kita bisa lebih jauh untuk melihat nantinya para perempuan insinyur ataupun sebenarnya para ibu-ibu gitu ya di Indonesia ini bisa berkontribusi untuk tentu saja memperoleh kapasitas kepemimpinan sehingga nantinya tentu saja bisa menghasilkan generasi yang lebih bagus, dan juga tentu saja tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mia gitu ya, menjadi aset bisnis dengan adanya kepemimpinan perempuan di baik itu perusahaan, instansi ataupun di institusi. Tidak banyak yang akan saya sampaikan sekali lagi, dan boleh next slide. Ya, saya akan mulai dulu dengan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak sebenarnya yang sudah shaping myself gitu ya sampai ke saat ini. Tentu saja banyak sekali yang memberikan dasar tentu saja bagi saya akhirnya menjadi ibu dua anak dan tentu saja perempuan insinyur saat ini. Next. Tentu saja di dalam menapakkan kaki
tentu saja sebagai seorang chemical engineer, saya melihat bahwa bagaimana peran kita sebagai pemimpin dan peran kita sebagai seorang pemimpin di dunia keinsinyuran itu mungkin akan sangat baik kalau kita mengikuti aliran air gitu ya. Kalau di dalam teknik kimia sendiri, kalau kita akan menghasilkan sesuatu, kita biasanya akan membuat suatu blok diagram gitu ya. Kemudian nantinya akan kita tingkatkan lagi menjadi flow diagram proses, mulai dari raw materials, bahan bakunya apa di dalamnya. Bahan bakunya adalah kita semua sebagai wanita Indonesia. Kemudian bagaimana dari perempuan tersebut diproses dengan berbagai macam, tentu saja ada proses penyiapan bahan baku dulu gitu ya. Kemudian mungkin dia akan disintesis. Setelah itu akan ada proses di dalamnya, akan ada berbagai peralatan atau sebenarnya dalam proses tersebut untuk menyiapkan kita akhirnya menjadi produk. Di dalam prosesnya mungkin akan ada berbagai byproduct gitu ya, akan ada limbah mungkin yang perlu dibuang di dalam proses kita menjadi produk sebagai pemimpin dan juga sebagai seorang ibu. Di dalam prosesnya tentu saja akan banyak sekali katalis yang ada di situ, katalisator yang perlu dipakai untuk mempercepat proses, menghasilkan proses yang lebih bagus. Mungkin juga di dalamnya ada yang perlu di-recycle, proses belajar kembali, proses berpikir kembali, dan seterusnya, thinking back, dan seterusnya. Tetapi juga di dalam prosesnya tentu saja akan banyak juga yang di-purge, dibuang gitu ya. Untuk apa? Untuk akhirnya menghasilkan produk atau shaping us for the best of us gitu ya, menghasilkan produk yang terbaik. Boleh dilanjutkan? Oke. Jadi kalau sedikit sharing saja, sebenarnya ini bisa untuk siapa saja, tapi kalau saya looking back untuk yang saya lihat, saya berasal dari desa yang sangat kecil di salah satu kabupaten di Jawa Tengah gitu ya, di Wonosobo, tapi sekarang saya bermukim di Makassar, jadi jauh sekali nih larinya dari Jawa Tengah ke Makassar, tapi tidak terlalu jauh sebenarnya. Kedua orang tua saya kebetulan guru di daerah Jawa Tengah, dan tentu saja ibu saya kebetulan guru dan berasal dari keluarga yang alhamdulillah kakek saya juga sudah memberikan ruang kepada ibu saya untuk bisa menjadi working mom begitu, sehingga dari kecil ibu menekankan bahwa seorang perempuan, seorang wanita itu memiliki kesamaan gitu ya, memiliki persamaan peluang dengan laki-laki untuk bisa memperoleh pendidikan dan nantinya tentu saja landingkan gitu ya, atau landed in any profession. Jadi dari ibu saya, hari ibu saat ini Al-Fatihah, beliau udah almarhum, memberikan inspirasi dan tentu saja motivasi untuk saya untuk belajar dan nantinya memilih karir sesuai dengan impian-impian saya. Nah, ketika ibu saya pada saat itu saya masih kecil, beliau banyak sekali memberi inspirasi, memberi motivasi. Salah satunya adalah pada tumbuhnya hobi saya, yaitu hobi untuk membaca. Salah satu buku saya sebut sebagai chapter book. Kalau sebelumnya kita baca buku-buku yang sangat ringan gitu ya. Chapter book yang pernah saya baca pada waktu kecil dan barangkali ini yang memberi impact kenapa saya kemudian memilih teknik kimia gitu ya, adalah bukunya berjudul Marie Curie. Pada saat itu saya tidak tahu cara bacanya karena pada saat itu di Jawa Tengah, di Wonosobo gitu ya, untuk anak SD belum ada yang bisa berbahasa Inggris waktu itu. Marie Curie, saya diajari oleh ibu saya bagaimana membacanya gitu ya, dan belajar banyak dari buku tersebut tentang kisahnya, struggle-nya, bagaimana pada saat itu
Marie Curie, seorang perempuan gitu ya, memperoleh kesempatan untuk memperoleh Nobel. Beliau adalah Nobel laureat ya untuk penemuannya kalau nggak salah menemukan polonium, radium dan tentu saja radioaktif bersama suaminya. Tetapi terlepas dari Bu Marie Curie ini menjadi pemimpin di dalam bidang kimia tadi adalah apa ya? Tekad kuat beliau itu yang sangat menginspirasi saya. Tekad kuat beliau pada saat itu kaum laki-laki tentu saja ya para ilmuwan di Eropa. Beliau berasal dari Polandia kalau nggak salah. Dari Polandia pada saat itu tentu saja gender gap masih sangat besar gitu ya. Tapi dengan determinasinya, dengan ketekatan kuatnya, beliau meniti karir gitu ya di laboratorium dan seterusnya, dan juga menikah dengan Pak Pierre Curie. Jadi dia adalah seorang ibu juga. Bagaimana dia menempatkan impiannya untuk dapat menggapai apa yang dia inginkan. Ya, tentu saja akhirnya karena dihadiahi oleh hadiah Nobel, tentu saja hal landasan yang dia tetapkan itu benar-benar bisa dicapai gitu ya. Sehingga kalau melihat apa yang dilakukan oleh Marie Curie tersebut, bagaimana beliau itu mencapai impiannya sampai ke tingkat kepemimpinannya, keberhasilannya, dan juga perannya masih berperan juga sebagai ibu rumah tangga, barangkali gitu ya adalah karena impiannya, karena mimpinya. Tadi Bu Mia juga menyampaikan ya kepada putranya bahwa mimpi untuk memperoleh masyarakat yang lebih sejahtera, masyarakat madani tentu saja yang lebih sejahtera, itu yang menjadi hal utama. Jadi bagaimana seorang perempuan juga sebenarnya laki-laki gitu ya untuk achieve their dreams, untuk menjadi seorang pemimpin, seorang insinyur, dan dalam hal ini untuk kita kaum perempuan adalah sebagai seorang ibu adalah karena impiannya, karena determination-nya, tekad kuat untuk mencapai tujuannya, readiness tentu saja. Ketika saya membaca kisah tentang kisah Marie Curie, saya masih ingat ya, berarti sekitar mungkin 40 sekian tahun yang lalu, itu adalah readiness-nya, bagaimana kesiapan dirinya ketika dia sudah tidak memiliki uang sama sekali, meneruskan research-nya di laboratorium sebagai seorang ibu gitu ya. Dia harus datang ke raja pada saat itu dan seterusnya. Tentu saja empowerment-nya, keberhasilan Marie Curie tersebut sebagai ibu dan pemimpin tentu saja adalah karena profesionalismenya. Dia bisa empowering herself untuk benar-benar berbeda, sehingga di antara pada saat itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang ada, dia menjadi ilmuwan perempuan yang memperoleh Nobel laureate tadi. Dan tentu saja appreciation, tentu saja bagaimana dia mengapresiasi, memberikan penghargaan atas capaian-capaian yang sudah diperolehnya. Dan hal itu tentu saja menjadi motivasi, memiliki determinasi, memiliki motivasi, dan tentu saja kepuasan diri. Ya, ketika dia sudah puas memperoleh satu hadiah Nobel, pada saat itu masih ada yang ingin dicapai. Karena pada saat itu ada satu hal yang masih perlu dilakukan lagi. Kemudian beliau datang lagi ke pemberi funding gitu ya, sehingga akhirnya dia memperoleh apa yang diinginkan, dan tentu saja after that feel satisfied gitu ya, bisa mengapresiasi, bisa merasa merasa bahagia dengan pilihan yang sudah diperolehnya. Next. Boleh orang. Nah, sekarang kalau kita bicara, jadi dari bahan baku tadi tentu saja ada berbagai proses di dalamnya. Ketika saya
kalau saya melihat thinking back terhadap apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Tentu saja proses untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang insinyur, dan juga tentu saja menjadi seorang ibu. Dari segi pendidikan tentu saja panjang sekali pendidikan yang harus dilakukan. S1 pada saat itu bukan 3 tahun seperti sekarang ya. Pada zaman saya S1 itu 4 tahun, itu udah cepat ya. Saya selesai 4 tahun, mungkin sekitar 4,5 tahun waktu itu. Kemudian S2, bukan jalan yang susah juga, tapi harus dilalui ya. Dan ketika saya S3 barangkali ini sebagai sharing, pada saat itu saya memiliki bayi. Ketika saya S3, saya sudah memiliki anak umur 3 tahun, kemudian di dalam prosesnya memiliki bayi. Pada saat itu harus research di laboratorium gitu ya, dari pagi sampai jam 4. Kebetulan saya juga memperoleh kesempatan untuk menjadi tutor saat itu di Curtin University untuk mendampingi profesor saya mengajar di Chemical Engineering Reaction waktu itu ya, kalau di sini TRK namanya. Dan pada saat itu saya juga terlibat di dalam berbagai organisasi. Ada organisasi pengajian namanya PPIP, kemudian di organisasi kemahasiswaan juga di AIPSA. Dan pada saat itu karena kebetulan di Perth itu tidak ada taman pendidikan Al-Quran, kami bersama kawan-kawan kemudian menginisiasi gitu ya, dan saya meneruskan sempat menjadi kepala sekolah di situ. Dan pada saat itu tentu saja sebagai seorang mahasiswa yang miskin, mahasiswa berbeasiswa ya, beasiswa dari Australian Development Award, Australian Award, kita tidak mampu tentu saja membayar maids, membayar pembantu gitu ya. Jadi semuanya harus dilakukan sendiri. Nah, tentu saja di dalam proses tersebut ada hal yang sangat sulit, membagi tadi ya, membagi waktu antara di rumah, tidak ada pembantu, maka oleh karena itu support system menjadi sangat utama. Jadi bagaimana kerjasama antara saya dengan suami saya pada saat itu gitu ya, core family tentu saja, kemudian tentu saja kerjasama dengan anak. Gitu ya, satunya bayi tidak bisa diajak kerjasama, tetapi kakaknya yang pada saat itu di pre-primary sudah bisa diajak kerjasama, diajak diskusi. Kalau misalnya dia sudah harus bisa menjaga dirinya sendiri, begitu ya, sehingga semuanya tentu saja dengan berbagai keterbatasan bisa dilakukan gitu ya. Kalau saya thinking back pada saat itu memang seperti tidak akan tercapai gitu ya, apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu saya sepakat sekali dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Winnie mungkin ya, tentang multitasking. Jadi sebagai perempuan kita multitasking, bisa pada saat itu melakukan profesinya, berada di organisasi, dan juga tentu saja menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan baik tentu saja karena adanya support system. Support system dari core family, juga dari extended family, dari kolega, dan seterusnya. Bagaimana kita bekerja sama dengan tetangga, gitu ya. Dimanapun kita berada, bikinlah komunitas dengan teman-teman, dengan tetangga gitu ya. Tetangga saya pada saat itu semuanya bukan orang Indonesia, tapi kita berhubungan baik dan seterusnya sehingga bisa saling menjaga, saling menolong dan seterusnya. Selain itu tentu saja di dalam proses Anda, kita semua terutama mungkin anak-anakku, nantinya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ibu, seorang bapak, adalah perlunya adanya keterbukaan. Keterbukaan dalam berbagai hal, dalam tugas, dalam profesi gitu ya, menyampaikan yang suami harus open terhadap istrinya, yang istri juga open terhadap suaminya, didiskusikan apa yang menjadi kendala sehingga tentu saja semuanya bisa dilalui secara bersama-sama. Tanpa adanya keterbukaan, tanpa adanya support system, itu semua tidak bisa tercapai. Dan tentu saja eagerness.
di dalam eagerness ini yang saya lihat adalah kemauan kita, semangat kita untuk melakukan berbagai tantangan yang ada. Kalau kita mager, kita malas gerak. Kalau kita bilang, udahlah nggak usah, tidur aja daripada ngurus organisasi, daripada capek-capek S3, ngapain ya ke luar negeri misalnya. Ataupun, ngapain saya bekerja, suami saya sudah memberikan penghasilan yang banyak. Tetapi di luar itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Sebagai seorang ibu yang bekerja, sebagai seorang pemimpin organisasi, itu tadi banyak hal yang bisa diberikan, walaupun tentu saja mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Mia, anak-anak akan bertanya, kenapa sih mamanya teman saya tidak keluar negeri terus misalnya ya, tidak setiap saat pergi. Nah, oleh karena itu tentu saja openness ini perlu disampaikan ke anak-anak. Kenapa ibu harus bekerja? Kenapa ibu harus pergi ke luar kota, ke luar negeri untuk berbagai kegiatan yang ada? Jadi sebagai seorang ibu, seorang perempuan, seorang istri begitu ya, tentu saja suami akan bisa memberikan berbagai peluang yang ada sebagai support system, male champion of change untuk kita, untuk para suami ya. Dengan keterbukaan itu tentu saja suami akan memberikan support ketika kita menyiapkan lecture yang sangat panjang, ketika kita semua menyiapkan research yang akan kita gunakan, ya, menulis paper sampai malam, kadang-kadang lembur sampai pagi, apalagi misalnya memperoleh kesempatan yang lain, postdoktoral, tentu saja harus berpisah lagi dengan suami gitu ya. Maka bagaimana semua itu didiskusikan secara terbuka. Dan tentu saja berbagai hal tersebut, mengikuti training, conference, dan seterusnya, itu semua untuk shaping, untuk membentuk kita menjadi perempuan yang tentu saja secara profesi bertanggung jawab terhadap profesinya, karena semakin melatih diri untuk menjadi lebih baik, untuk memperoleh kapasitas kepemimpinan yang ditargetkan seperti itu. Dan tentu saja di dalam proses tersebut gitu ya, kemauan untuk selalu mempelajari hal-hal baru, menjadi lifelong learner atau pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu ada offer gitu ya dari pemerintah Australia lewat Australia Award for Muslim Women Leaders, pada saat itu umur saya juga sudah tahun 2018 ya, sudah menjelang 50 tahun pada saat itu. Ngapain ya sudah mau 50 tahun mencari beasiswa lagi gitu ya. Kenapa? Karena ingin menjadi pembelajar seumur hidup. Ada hal-hal yang perlu untuk selalu dimasukkan, selalu untuk dipelajari, sehingga dengan demikian tentu saja kesempatan akan datang, dan tentu saja kita akan memberikan manfaat, meningkatkan kapasitas kita baik untuk profesi ataupun untuk kepemimpinan. Jadi saya rasa itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bagian akhir dari slide saya ingin mengquote salah satu hadis ya. Artinya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu menjadi pembelajar seumur hidup demi untuk kita memberikan benefit untuk orang lain, selalu eager to do something, to change something, and to be beneficial to others. Saya rasa demikian Bu Inten, komplement dari saya ya, tambahan saja terhadap apa yang sudah disampaikan oleh seluruh ibu hebat yang sudah memaparkan materinya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.